Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini saya Acarya Manggala, saya Wiratama, saya Marwah Biduri, saya Sultan Zaki Driansyah, saya Ahmad Mali, saya Muhammad Ferdi Saputra. Baik, di sini kami akan menjelaskan studi kasus kami yaitu pengiriman barang. Check it out, bos. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Saputra. Saya akan menjelaskan pada bagian database. Di sini kami membuat database dengan nama pengiriman barang. Di dalam database pengiriman barang ini terdapat tabel yaitu dengan nama data pengiriman. Di dalam tabel data pengiriman ini terdapat data-data terkait dengan pengiriman. Dan juga terdapat 6 kolom, yaitu ada ID pengiriman, nama barang, tujuan, berat, harga per kilo, terus ada estimasi hari. ID pengiriman ini dengan tipe data integer, terus di primary key, terus di auto increment. Yang kedua ada nama barang dengan tipe data varchar dengan panjang 25, terus ada tujuan dengan tipe data varchar panjangnya 30, terus ada berat dengan tipe data integer dengan panjangnya 10. Kemudian ada harga per kilo. Harga per kilo ini maksudnya harga berat barangnya, per kilonya tuh berapa. Terus ada dan tipe datanya integer, panjangnya 30. Terus ada estimasi hari, tipe datanya integer dan panjangnya 10. Nah, sebagai contoh ada 2 barang yang sudah diinput, yaitu ada ID pertama dengan nama barang makaroni, tujuannya Nangnung, beratnya 3, satuannya kilo, jadi 3 kilo, harga per kilonya itu 5.000, terus estimasi harinya 7. Terus yang ID pengiriman yang kedua itu ada nama barangnya basreng, tujuannya batu rusak, terus beratnya 4, kemudian harga per kilonya 6.000, estimasi harinya 7. Mungkin itu saja yang ada di dalam database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Wiratama akan menjelaskan kelas induk barang, yang dimana di sini ada open class barang yang akan digunakan sebagai dasar untuk kelas lainnya. Yang pertama di sini ada di bawah kelas barang ini ada protected var ID dengan tipe data integer yang berfungsi sebagai atribut ID dengan akses protected. Jadi hanya dapat diakses oleh kelas ini dan kelas turunannya. Kemudian di bawah ID ada protected var nama dengan tipe data string yang berfungsi sebagai nama dengan akses protected, sama juga hanya dapat diakses oleh kelas ini dan kelas turunannya. Kemudian di sini ada konstruktor. Konstruktor ini untuk menginisialisasikan atribut ID dan nama. Di bawah konstruktor seperti ID dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string. Nah, kemudian di bawah konstruktor ini ada this ID yang berfungsi menginisialisasi atribut ID dengan parameter ID. Kemudian di bawah ID ada this nama ID, this nama. Sama juga menginisialisasikan atribut nama dengan parameter nama. Kemudian di sini ada open fun info barang. Fungsi info barang yaitu bersifat open, jadi dapat dioperate oleh kelas turunannya. Seperti kelas pengiriman barang ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di bawah open fun info barang ada printlen atau menampilkan informasi barang ke konsol jika ada run dengan ID barang. Kemudian sama juga printlen
yaitu menampilkan barang sesuai nama inputan barang yang akan diinput nantinya. Jadi dia akan menampilkan ini ke konsol. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya tentang kelas induk ini. Untuk kelas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Marul Abdizulhi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Amar Ripaldi pada kelas pengiriman barang atau subkelas. Di sini terdapat metode info pengiriman. Jadi metode ini mencetak informasi lengkap tentang barang dan pengiriman. Kemudian memanggil metode yang ada di kelas barang atau superkelas, memanggil metode info barang untuk mencetak informasi dasar barang dan tujuan. Kemudian di bawahnya untuk menambahkan informasi seperti berat dan harga per kilogram. Kemudian di sini ada metode hitung biaya. Metode ini menghitung total biaya pengiriman barang berdasarkan berat dan harga per kilogram. Hasilnya akan dikembalikan sebagai nilai integer. Kemudian yang terakhir ada metode status pengiriman. Jadi metode ini memberikan status pengiriman berdasarkan nilai estimasi hari. Jika estimasi hari lebih besar dari 0, barang masih dalam perjalanan. Dan jika estimasi hari kurang dari atau sama dengan 0, maka barang sudah sampai. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Ripaldi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas pengiriman barang. Di sini kita mempunyai kelas pengiriman barang, yaitu subkelas dari kelas barang. Yang pertama ada membuat variabel string bersifat private var tujuan untuk menyimpan tujuan. Lalu ada var berat untuk menyimpan berat. Lalu ada harga per kilogram untuk menyimpan harga per kilogramnya. Lalu membuat konstruktor di sini. Lalu ada ID bersifat integer. Lalu ada nama bertipe data string. Lalu ada tujuan bertipe string juga. Lalu ada berat bertipe integer dan harga per kilogram bertipe integer. Lalu ada memanggil super variabel yang ada pada atau parameter yang ada di kelas superkelas, yaitu kelas barang di sini, yaitu memanggil dari variabel ID dan namanya di sini. Lalu ada di dalamnya, di dalam konstruktor ada untuk menginisialisasi tujuan sama dengan tujuan. Lalu ada dis berat sama dengan berat. Lalu ada dis harga per kilogram sama dengan harga per kilogram. Lalu di sini ada override fun info barang. Di sini override fun barang mengambil metode dari kelas induknya override, yaitu metode dari induknya. Kita lihat di induknya apakah ada metode info barang. Nah, di sini fun info barang di sini bertipe open. Nah, jika memanggil info barang harus ada dirubah di dalamnya, karena di sini hanya ada ID barang dan nama barang. Lalu pada pengiriman barang subkelasnya, yaitu ada tambahan tujuan barang. Di sini hanya untuk menampilkan ID barang, nama barang, dan tujuan barang. Mungkin hanya segini penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Amar yang telah menjelaskan kelas pengiriman barang. Selanjutnya yaitu saya Arci Arya Manggala. Di sini saya akan menjelaskan main dari studi kasus yang telah kami buat, yaitu pengiriman barang. Untuk kodenya yaitu ada import Java SQL connection dan driver manager, yang dimana di situ digunakan untuk mengelola koneksi ke database. Selanjutnya ada import Java SQL result set yang digunakan untuk membaca hasil query dari database, dan import Java Attach Scanner digunakan untuk membaca input dari si user. Terus ada function main, dimana ada file JDBC driver yang digunakan untuk menunjukkan driver MySQL yang digunakan, dan file db URL yaitu URL koneksi ke database, yang dimana databasenya yaitu bernama pengiriman barang. Kemudian ada file user dan pass digunakan untuk mengeset user dan password di dalam database. Di sini saya untuk defaultnya ya root, berarti tidak ada user, dan file passwordnya itu kosong, jadi untuk passwordnya kosong juga. Dan selanjutnya ada var connection, yaitu objek koneksi ke database. STMT, var STMT objek untuk menjalankan perintah SQL, dan file scanner digunakan untuk membaca inputan dari user. Selanjutnya yaitu ada kelas forName JDBC driver, dimana yaitu memuat driver dari JDBC tadi. Kemudian ada connection driver manager digunakan untuk membuat koneksi ke database menggunakan URL, username, dan password tadi. Dan connection create statement digunakan untuk membuat statement. Dimana selanjutnya yaitu ada perulangan while yang digunakan untuk melooping menu pengiriman barang, yang dimana dalam menu tersebut yaitu ada 1 tambah barang, 2 edit barang, 3 tampilkan semua barang, dan 4 keluar, yang dimana nanti akan disimpan dalam variabel pilihan. Kemudian ada kondisi when ketika kita memilih menu 1 yaitu tambah barang, akan memunculkan menu yaitu masukkan data pengiriman baru, dimana di situ ada kita masukin ID pengirimnya dan disimpan dalam variabel ID pengiriman. Kita masukkan nama barang, disimpan dalam nama barang, dan variabel tujuan digunakan untuk menyimpan tujuan yang kita inputkan, dan berat akan disimpan dalam variabel berat, harga per kilo akan disimpan dalam variabel harga per kilogram, dan estimasi hari akan disimpan dalam variabel estimasi hari. Ketika sudah menginputkan data tadi, maka akan masuk ke dalam tabel dalam database yaitu bernama data pengiriman, dimana kita masukin sesuai yang ada di database, yaitu ada ID pengiriman, nama barang, tujuan, berat, harga per kilogram, dan estimasi hari, dimana value-nya diambil dari variabel-variabel yang ada di atas tadi. Kemudian ketika setelah ditambahkan, maka akan mencetak pesan yaitu data pengiriman berhasil ditambahkan. Selanjutnya yaitu ketika kita memilih menu 2 yaitu edit barang, maka akan menampilkan menu edit data pengiriman, yang dimana di situ akan memunculkan pesan yaitu masukkan ID pengiriman yang ingin diedit. Di sini ID tersebut harus ada di dalam database atau sudah kita masukkan, jadi bisa diedit data tersebut. Kemudian kita tambah nama barang baru itu, tujuannya baru apa,
berat barunya berapa, harga per kilogramnya berapa, dan estimasi harinya berapa. Nah, kita di sini akan mengedit data dari data yang ingin kita ubah, yang dimana di sini mengambil dari ID pengirimannya. Ketika sudah mengedit, maka akan disimpan dan diupdate dalam tabel data pengiriman, data yang ada dalam database tersebut, dimana mengambil dari set, yaitu nama barang, tujuan, berat, dan harga per kilogram, dan estimasi hari, yang diambil dari variabel-variabel yang ada di atas, yang dimana di sini mengambil dari ID pengirimannya. Nah, ID pengirimannya yang kita ambil, ID mana yang akan kita ubah. Ketika data berhasil diedit, maka akan mencetak data pengiriman berhasil diperbarui atau sudah diedit. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sultan Zaki. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zaki Triansyah. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Arci Adia Manggala, yang dimana ini saya akan menjelaskan untuk pilihan atau opsi dari 3 sampai terakhir ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat dia akan print data pengiriman barang dan akan menampilkan teks ini, data pengiriman barang. Lalu di bawahnya ini ada file select SQL sama dengan select from data pengiriman ya. Jadi nama tabel dari di database-nya itu data underscore pengiriman ya. Dan di sini fungsinya itu kita mendefinisikan query SQL untuk mengambil semua data dari tabel yang namanya itu data pengiriman. Lalu lanjut di file rs.2 Rasul set sama dengan stmt secret query cell SQL. Nah, ini fungsinya yaitu untuk menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam objek Rasul set ya. Nah, Rasul set ini ya, dia bakal berisi semua baris yang akan diambil dari database. Lanjut di sini ada while rs next ya. Di sini ada perulangan ya, yang dimana fungsinya itu untuk menggunakan loop supaya berulang ya, melalui setiap baris hasil yang ada di dalam si Rasul set tersebut. Jadi dia akan mengembalikan true jika ada baris yang tersedia. Nah, ini untuk file ID sampai file estimasi ini ya. Jadi ini nama-nama kolom yang ada di tabel si data pengiriman ini, data underscore pengiriman ini. Jadi di sini saya mendefinisikan variabel ID sampai estimasi ini dan dengan menggunakan tipe-tipenya. Misalkan ini ID-nya integer, begitu nama string ya, dan seterusnya. Bisa dilihat di sini tipe datanya ya. Lanjut untuk di bawahnya ini ada file pengiriman sama dengan pengiriman barang dengan parameter ID, nama, tujuan pengiriman, berat barang, harga pengiriman, titik info pengiriman. Nah, fungsi bagian kode yang atas ini ya adalah untuk membuat objek pengiriman barang baru dengan data yang diambil dari database. Nah, pengiriman titik info pengiriman ini ya, dia akan menghitung dan menampilkan total biaya pengiriman menggunakan metode ya dari si hitung bukan maksud saya dia akan memanggil metode dari info pengiriman ya, info pengiriman, dan menampilkan informasi lengkap tentang pengiriman. Nah, lalu di sini dia akan menampilkan dan memanggil ya. Yang pertama dia akan menampilkan biaya total sama dengan rupiah dengan memanggil pengiriman dan memanggil metode hitung biaya. Untuk println dia akan memanggil pengiriman dan metodenya si status pengiriman dengan parameter estimasi. Ya, dia akan menampilkan status pengiriman berdasarkan estimasi menggunakan metode status pengiriman. Nah, di sini dekorasinya. Lanjut untuk pilihan opsi selanjutnya yaitu opsi keempat ya. Nah, opsi keempat ini dia akan jika user memasukkan angka 4 maka dia akan menyelesaikan programnya itu akan selesai gitu.
Nah, jika si user tidak memilih satupun ataupun memilih opsi dari yang ada pada 1 sampai 4 tersebut, maka dia akan menampilkan pilihan tidak ada dan silahkan pilih menu yang tersedia. Oke, lanjut di bagian catch ini ya, exception. Jadi blok ini akan menangkap semua jenis pengecualian ataupun exception yang mungkin terjadi selama eksekusi kode di dalam blok try ya. Jadi dia akan exprint stack trace ya jika terjadi kesalahan, yang dimana metode ini akan mencetak stack trace dari pengecualian ke outputnya itu, sehingga berguna ini ketika supaya memberikan informasi tentang di mana kesalahan terjadi dalam kode, termasuk nama kelas, metode, dan baris yang menyebabkan pengecualian. Lanjut di finally ini, untuk blok finally ini selalu dieksekusi setelah blok try and catch ya. Jadi terlepas dari apakah pengecualian ini terjadi atau tidak, ini menjamin bahwa kode di dalamnya akan selalu dijalankan. Yang sangat penting untuk membersihkan sumber daya. Dan lanjut untuk STMT close ini, di mana dia akan menutup object statement jika tidak terjadi null ya, yang dimana penting untuk membebaskan sumber daya yang digunakan setelah object statement selesai digunakan. Lanjut untuk count close ini ya, dia akan menutup object connection jika tidak null, dan penting untuk membebaskan sumber daya yang digunakan untuk koneksi ke database ya. Jadi bagian kode yang ini sangat penting ya, untuk menjaga efisiensi dari si program ini, supaya untuk memastikan bahwa semua sumber daya dibebaskan dan untuk menangani kesalahan gitu. Jadi kita dapat menghindari lah masalah yang dapat mempengaruhi dari si program ini. Nah, sini saya akan mencoba run programnya. Kita run. Nah, di sini kan ada 4 opsi ya. Nah, di sini misalkan kita masukkan angka 1 untuk menambahkan barang. Misalkan ID pengirimannya saya isi 1, nama barangnya beras, tujuannya PKP ya, Pangkal Pinang. Beratnya misalnya 50 gram ya, 50 kg, harga per kilogramnya misalnya 5.000 ya. Oke, estimasi hari 12. Nah, karena di sini saya sudah memasukkan, jadi tidak boleh sama ya. Sekarang kita akan coba masukkan barang lain ya. Nah, kita coba. Kita klik 1, tambah barang, misalkan 12. ID pengiriman 2. Nama barangnya jagung ya, jagung. Tujuannya Sungai Liat. Beratnya 40 kg, harga per kilogramnya Rp3.000, estimasi hari 15. Nah, di sini dia akan berhasil menambahkan data pengiriman tersebut. Nah, kita bisa cek lewat Nah, di sini kita bisa cek lewat database yang ada di localhost-nya. Oke, di sini misalkan di sini kita refresh. Nah, dia akan masukkan yang namanya ID pengiriman dengan nama barang jagung dan tujuannya Sungai Liat, sudah masuk. Nah, coba kita edit barangnya. Misalkan kita edit yang ID-nya tadi 2, nama barang barunya itu misalkan HP ya, handphone. Nah, tujuan barunya itu Koba. Nah, berat barunya itu 12 kg. Harga per kilogramnya itu 5 juta. Enter. Estimasinya misalnya 20 hari lah ya, misalkan ya. Nah, kita bisa melihat lagi ya, tambah apakah dia sudah teredit atau belum datanya. Kita refresh di PHP My Admin-nya. Nah, dia berubah, yang tadinya jagung menjadi handphone. Lanjut, kita bisa menampilkan semua barang dengan mengetikkan angka 3 untuk menunya. Nah, di sini dia menampilkan ya, yang dimana ada tadi ID barang 1 yang telah dimasukkan sebelumnya, dan ini ID barang 2 yang sudah kita masukkan tadi. Lanjut, ketika kita mau keluar dari sistem, maka kita tinggal menekan dan memasukkan angka 4 ya, maka program akan selesai. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.